Halo, saya Indri Nuraini. Kali ini akan membahas bioindustri yang memproduksi DHA. DHA adalah docosahexaenoid acid, yaitu asam lemak tak jenuh ganda yang memiliki rantai karbon sebanyak 22 dan ikatan rangkap sebanyak 6. Di mana asam lemak ini merupakan omega 3 dan juga asam lemak esensial. Di dalam tubuh kita tidak memiliki cukup enzim desaturase dan juga enzim elongase untuk mensintesis DHA sendiri. Penting mengkonsumsi DHA untuk semua umur, mulai dari janin dan bayi, yaitu untuk pertumbuhan otak dan retina mereka, karena DHA merupakan komposisi lemak otak dan juga retina. Untuk anak-anak sampai dewasa, DHA berperan untuk menjaga otak dan mata berfungsi normal. Selain itu, untuk meningkatkan kadar kolesterol baik yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Sedangkan untuk lansia, DHA berfungsi untuk pengobatan seperti penyakit aterosklerosis, reumatoid, dan juga Alzheimer. Untuk janin dan bayi, sumber DHA didapatkan dari hasil konsumtif DHA sang ibu, yaitu melalui air susu ibu untuk bayi. Sumber DHA yang dapat dikonsumsi oleh sang ibu dan yang lainnya dapat berasal dari minyak ikan. Namun melihat rendahnya tingkat produksi DHA dari ikan menyebabkan eksploitasi ikan untuk DHA ini, kemudian juga terjadinya pencemaran lingkungan yang menyebabkan minyak ikan ikut menurun kualitasnya, yang bisa mengandung berbagai logam berat seperti timbal, merkuri, dan lain-lain. Microbial oil merupakan solusi dari permasalahan tersebut, yang mana contohnya Schizocytrium sp ini dapat menghasilkan 300 kg omega 3 yang mengandung DHA dari 1 ton biomasa, sangat jauh lebih tinggi dari yang diproduksi oleh ikan. Kini DHA dapat ditemui dalam berbagai bentuk produk, baik dalam suplemen oil omega 3, dalam susu formula bayi, makanan dan minuman fungsional DHA, dan pada aquafeed atau pakan ikan. Pemberian aquafeed yang mengandung DHA bertujuan untuk meningkatkan mutu dan juga nutrisi dari ikan budidaya. Contohnya pada aplikasi pakan ikan nila, yang mana pada pakan 1 ditambahkan biomasa mikroalga dan pakan 2 diberi tambahan minyak ikan, menghasilkan DHA yang berbeda, yang mana diberikan biomasa mikroalga menghasilkan ikan dengan DHA yang lebih tinggi. Mikroorganisme oleaginous yang kini terkenal untuk produksi DHA adalah Cryptocodium coni, yang mana dia merupakan diflagella mikroalga yang bersifat heterotrofik. Kemudian ada Schizocytrium sp. Dia bukan merupakan mikroalga melainkan protista laut. Dia juga bersifat heterotrofik. Schizocytrium sp berasal dari ekosistem mangrove. Memiliki potensial yang sama besarnya dengan Cryptocodium coni dan juga memiliki kelebihan pertumbuhan yang cepat. Kedua mikroorganisme ini telah dikomersialkan oleh DSM. Trautocitrid merupakan famili dari spesies Schizocytrium. Dari famili ini ditemukan banyaknya potensi spesies lainnya yang hampir menyerupai Schizocytrium, antara lain Auratiocytrium sp, kemudian spesies Trautocitриum, dan spesies Ulkenia. Dan yang paling mendekati dengan Schizocytrium adalah Auratiocytrium sp. Jalur sintesis DHA pada Auratiocytrium memiliki awalan yang sama seperti sintesis asam lemak pada umumnya, yaitu membutuhkan reduksi sumber karbon yang memiliki keterkaitan dengan siklus asam sitrat yang terjadi di mitokondria. Kolom warna biru menunjukkan bahwa kejadian terjadi di mitokondria, sedangkan yang di luar kolom biru terjadi di sitosol. Secara ringkas, keterkaitan keduanya terjadi di bagian ini.
Malat diubah menjadi piruvat oleh enzim malat, yang mana juga menghasilkan energi NADPH. Hal ini menjadi asumsi bahwa NADPH dapat dihasilkan oleh enzim malat. Namun nyatanya, enzim malat tidak memiliki gen untuk mensintesis NADPH. Peningkatan regulasi yang signifikan mungkin saja akan menunjukkan pengaruh enzim malat untuk pembentukan NADPH. NADPH merupakan sumber energi penting untuk menghasilkan DHA. Sitrat yang disintesis dalam mitokondria keluar ke sitosol dan terkonversi menjadi oksalat, asetat, dan asetil-CoA oleh enzim ATP sitrat liase. Enzim ATP sitrat liase memiliki peran kunci dalam mikroorganisme oleh genus. Namun, tidak ada gen dengan kemiripan yang signifikan untuk mensubstitusi enzim tersebut. Sehingga pertumbuhan dapat direkayasa oleh penambahan malat, karena malat merupakan prekursor dari sitrat yang dapat menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan prekursor dari berbagai asam lemak termasuk DHA. Enzim elongase berperan untuk penambahan atom karbon, sehingga terbentuk rantai panjang. Enzim desaturase bekerja untuk penambahan ikatan rangkap, sehingga asam lemak bersifat tidak jenuh. Asetil-CoA untuk mensintesis sampai linoleic acid atau omega 3 terpanjang yang dapat dihasilkan oleh tumbuhan membutuhkan 19 NADPH. Delta 6 desaturase yaitu enzim membentuk ikatan rangkap pada karbon ke-6 sehingga membentuk octadecahtetranoic acid. Ia membutuhkan NADPH sebanyak 1. Kemudian elongase membutuhkan 2 NADPH untuk menambahkan 2 atom karbon. Selanjutnya 5 desaturase yaitu membutuhkan 1 NADPH dan menghasilkan EPA atau eicosapentaenoic acid. Elongase menambahkan 2 atom karbon menciptakan docosapentaenoic acid. Dan yang terakhir adalah delta 4 desaturase, yaitu membutuhkan 1 NADPH untuk menghasilkan docosahexaenoic acid atau DHA. Perancangan industri DHA dari mikroorganisme potensial Aurantiositrium. Persiapan bahan baku yaitu pembuatan isolat Aurantiositrium dapat dilakukan dengan pengambilan daun mangrove gugur yang memiliki warna kuning kecoklatan dan juga basah. Diberlakukan pengecilan ukuran, kemudian disterilisasi, kemudian ditaruh di medium dan diinkubasi pada suhu 29-32 derajat Celcius. Setelah didapatkan isolat atau mikroba yang diinginkan, dilakukan inokulasi untuk menumbuhkan isolat tersebut pada medium yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan proses upstream atau pertumbuhan si sel. Setelah dilakukan pencampuran medium dan isolat, dilakukan inkubasi sekali lagi, yaitu pada suhu optimumnya 28 derajat Celcius. Masuk pada tahap upstream proses. Kultivasi dilakukan secara bertahap, mulai dari skala kecil sampai skala besar. Skala kecil menggunakan shake flask berukuran 250 ml dengan kapasitas 50 ml. Pada medium, selain jumlah karbon dan nitrogen harus memerhatikan salinitas, yaitu pada kali ini oleh artificial seawater atau air laut buatan dari campuran garam dengan vitamin. Di mana hal ini penting karena mikroorganisme yang ingin kita gunakan adalah berasal dari laut. Pencampuran medium dengan inokulum dilakukan pada kondisi 28 derajat Celcius dengan pH 6,5 serta RPM 150 menggunakan shaker. Setelah substrat dirasa cukup, barulah masuk ke tahap bioreaktor, di mana pada bioreaktor dimulai fermentasi 2 stage. Fermentasi stage pertama bertujuan untuk pertumbuhan biomasa, jadi fokus hanya untuk pertumbuhan biomasa terlebih dahulu. Dengan feed didominan oleh nitrogen. Pada fermentasi tahap 1, feed yang ditambahkan hanya nitrogen.
sebanyak 2 kali, pada saat 12 jam dan 24 jam. Kondisi bioreaktor dengan agitasi 150 rpm, serta suhu dinaikkan dari 28 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius, dan pH tetap konstan yaitu 6,5. Penaikan suhu bertujuan untuk meningkatkan jumlah biomasa yang dihasilkan. Namun, toleran suhu hanya mencapai 30 derajat Celcius saja untuk mendapatkan biomasa yang optimal. Tahap selanjutnya adalah fermentasi stage 2 yang berfokus pada produksi lipid. Tahap ini dimulai ketika kadar nitrogen sudah sangat rendah. Barulah karbon terus ditambahkan. Dan karbon yang digunakan adalah glukosa dan juga gliserol. Substitusi gliserol sebagai karbon juga karena gliserol berpotensi terkonversi 2 kali lebih banyak daripada glukosa. Kondisi pada tahap ini dilakukan penurunan suhu sampai 25 derajat Celcius karena lipid akan lebih mudah terakumulasi pada suhu rendah. Dan pH tetap konstan 6,5 serta agitasi 150 rpm. Agitasi yang konstan bertujuan agar tidak adanya oksigen yang tidak diinginkan. Pemanenan dilakukan untuk memisahkan biomasa dari medium menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan 4.500 rpm serta dilanjutkan oleh spray dryer untuk menghilangkan medium yang masih menempel di biomasa. Kondisi spray dryer adalah 150 derajat Celcius selama 3 jam. Dan pastikan selama pemanenan ini tidak terkontak oleh oksigen. Karena jika biomasa terkontak dengan oksigen akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, yaitu oksidasi. Produk yang terbentuk setelah pemanenan adalah dry cell weight atau sel kering. Sebenarnya dalam bentuk seperti ini dapat diproduksi menjadi pakan ternak. Downstream process, yakni bertujuan untuk memisahkan lipid atau minyak dari padatannya, yaitu dry cell weight. Dapat dilakukan pretreatment terlebih dahulu yang bertujuan untuk merusak membran. Dan yang paling simpel adalah dengan cara mekanik, yaitu pengempresan sel. Kemudian barulah dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut, yang kali ini menggunakan heksana. Pencampuran biomasa dengan heksana dalam tangki sehingga terbentuk bubur. Selanjutnya dialirkan ke sel destruktor yang akan memberikan perlakuan penggilingan basah sehingga sel lebih dirusak dan lipid intraseluler lebih mudah untuk ditarik keluar oleh heksana. Kemudian solid dan liquid akan dipisahkan di separator. Solid akan menjalan ke bawah dan melalui pengeringan untuk penguapan heksana agar heksana dapat digunakan kembali. Sedangkan untuk liquid akan diturunkan suhunya sehingga terlihat asam lemak bebas yang memiliki titik didih tinggi atau sebagai pengotor atau pengkeruh dan dihilangkan dari liquid tersebut. Barulah setelah itu masuk ke evaporator untuk penghilangan heksana. Heksana menguap dan dapat digunakan kembali untuk proses selanjutnya. Sedangkan liquid yang sudah bebas dari heksana merupakan crude oil. Crude oil adalah DHA oil dengan pengotor, yaitu asam lemak bebas, fosfatida, yaitu listenin, pigmen, kemudian sterol, dan produk oksidasi lainnya. Crude oil tidak cukup untuk dikonsumsi, perlu melakukan purifikasi agar layak untuk dikonsumsi. Tahapan adalah refining. Di refining terdapat 2 proses, yaitu netralisasi dan degamming. Netralisasi adalah penambahan soda api untuk menghilangkan asam lemak bebas sehingga membentuk sabun dan agar lebih mudah dihilangkan. Kemudian degamming di mana air ditambahkan untuk menghilangkan fosfatida, sterol dan lain-lain, serta penghapusan sabun dari minyak dengan air.
Setelah itu masuk ke sentrifugasi untuk memisahkan fase air, lalu dikeringkan pada tekanan vakum. Hal ini juga membantu untuk menghilangkan oksigen terlarut. Selanjutnya adalah bleaching tank, di mana pada tahap ini diberikan karbon aktif untuk menghilangkan pigmen warna, produk oksidasi, dan juga jejak logam. Setelah itu dilakukan filtrasi untuk pemisahan antara karbon aktif dan oil. Setelah lilin dijernihkan pada tahap bleaching, perlu dilakukan lagi penghilangan lilin dengan leleh tinggi. Contohnya adalah trigliserida asam lemak jenuh. Memasuki chill tank, yaitu pemberian suhu dingin sehingga lilin tersebut membeku dan dapat dipisahkan dari oil. Lilin yang akan membentuk kristal akan difiltrasi atau dipisahkan dengan sentrifugasi. Pada diagram ini menggunakan filtrasi. Selanjutnya oil memasuki tank deodorization. Kemudian minyak kembali didinginkan dan dapat disimpan. Minyak dalam penyimpanan tersebut jika melalui pengkapsulan maka akan menjadi suplemen oil omega 3 kaya DHA dan siap untuk dijual. DHA dari Aurantiositrium limacinum pada sumber karbon glukosa dan gliserol menghasilkan DHA yang lebih tinggi dibandingkan hanya menggunakan glukosa saja, yaitu sebesar 366,39 mg per gram DCW atau dry cell weight. Substitusi sumber karbon menggunakan gliserol memiliki nilai yang positif. Itu berarti pengolahan crude gliserol yang merupakan limbah dari biodiesel memiliki potensi menjadi sumber karbon untuk produksi DHA. Jumlah yang melimpah serta harganya yang murah sangat berpotensi untuk dimanfaatkan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi besar untuk bioindustri DHA, yang mana memiliki sumber yaitu ekosistem hutan mangrove, yang menjadi tempat tinggal bagi Aurantiositrium sp dan mikroorganisme oleaginous lainnya. Selain itu, dengan memproduksi DHA mandiri, Indonesia dapat meningkatkan mutu budidaya sektor perikanan dengan memberikan pakan ikan mengandung DHA. Ukuran pasar omega 3 secara global juga bernilai sangat tinggi dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini karena semakin aware setiap orang pada kesehatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih.